warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iskandar, sebagai ketua kelompok dari kelompok 24. Dan pada topik kali ini, kelompok kami untuk berkonsultasi lakukan dengan beliau chronic heart failure dengan dokter pembimbing Dr. Sheila Diana Putri, MCAT, SPJP. Next dia. Next dia. Next lagi. Baik, bab 1 pendahuluan. Gagal jantung merupakan sindrom klinis kompleks yang terjadi akibat ketidakmampuan jantung dalam memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan tubuh. Gangguan ini akibat abnormalitas struktural atau fungsional jantung yang mengganggu fase pengisian atau fungsi diastolik maupun fase pengosongan atau fungsi sistolik ventrikel. Lalu ada tujuan pustaka. Definisinya itu merupakan menurut University Definition of Heart Failure, gagal jantung merupakan sindrom klinis dengan tanda dan gejala yang disebabkan oleh abnormalitas struktur atau fungsi kardiak dan diikuti dengan adanya peningkatan kadar peptida, neurotik, dan bukti objektif adanya kongesti paru maupun sistemik. Seperti pada gambar terlihat yang sebelah kiri normal dan sebelah kanan heart failure. Next. Epidemiologinya di dunia pada tahun 2020, gagal jantung progresif dunia itu tercatat 64,3 juta kasus dengan angka kematian sebesar 9,1 juta jiwa. Pada Indonesia sendiri, pada tahun 2018, prevalensi gagal jantung yang didiagnosa oleh dokter di Indonesia adalah sebesar 1,5% atau sekitar 1.017.250 penduduk. Etiologinya itu ada pertama, ada penyakit arteri koroner, ada hipertensi, serta ada diabetes mellitus. Lalu fotosikot ada obesitas, kebiasaan merokok, PPOK, kebiasaan mengonsumsi alkohol. Klasifikasi coronary heart failure itu menurut New York Heart Association atau NYAA, kelas 1 pasien dengan penyakit jantung tetapi tanpa ada pembatasan aktivitas fisik. Lalu ada kelas 2 di mana pasien dengan penyakit jantung yang menyebabkan sedikit pembatasan aktivitas fisik. Lalu ada kelas 3 pasien dengan penyakit jantung yang menyebabkan pembatasan aktivitas fisik yang bermakna. Lalu ada kelas 4 pasien dengan penyakit jantung yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas fisik atau apapun tanpa ketidaknyamanan. Klasifikasi berdasarkan fraksi ejeksi. Tipe gagal jantung itu yang pertama itu ada HFrEF atau heart failure reduced ejection fraction dengan kriteria gagal jantung dengan fraksi ejeksi rendah yang ditandai dengan tanda gejala gagal jantung dan FEV-KI kurang dari 40%. Lalu ada HFMREF atau heart failure with mildly reduced ejection fraction yang ditandai dengan ada tanda dari gagal jantung dengan FEV-KI 41-49%. Lalu ada HFpEF atau heart failure with preserved ejection fraction yang ditandai ada tanda dan gejala gagal jantung serta FEV-KI lebih dari 50%. Lalu yang terakhir ada HFIMPEF atau heart failure with improved ejection fraction yang didapatkan riwayat FEV-KI kurang dari 40%. Lalu pada patofisiologi di mana diabetes itu akan menyebabkan hiperkalemia, terjadi sistole serta terjadi hiperinsulinemia yang dimana akan mengakibatkan inflamasi karena terjadi disfungsi pada endotel akibat dislipidemia sehingga mengakibatkan CAD. Lalu terjadi iskemik kardiomiopati sehingga terjadi heart failure in diabetes. Lalu ada kardiomiopati atau peningkatan hormon LVH, lalu ada peningkatan kalsium handling, lalu ada peningkatan asam lemak, lalu ada inflamasi dari umur, serta adanya disfungsi dari autonomik sehingga terjadi fibrosis yang dimana mengakibatkan diabetik kardiomiopati dan terjadilah heart failure in diabetic. Next. Untuk tanda dan gejala itu di mana tuh
ada serapas, atop pneu, ada proximal noctural dyspnea, lalu ada penurunan toleransi aktivitas, mudah lelah, bengkak pada pergelangan kaki, bengkak pada bagian tubuh lain seperti pergelangan kaki, Kak, boleh tolong pada tutup pergelangan nggak? tangan juga, lalu ada bendop nih ya. Lalu secara spesifik terjadi peningkatan tangan ventricularis, refleks hepatogular, lalu ada suara jantung S3, ditemukan galap ritem, lalu apeks jantung bergeser ke lateral, serta respirasi Chesney Stokes pada gagal jantung lanjut. Kak, Lalu grupnya. dijumpai juga batuk malam hari, mengi, kembung, berkurang nafsu makan, perasaan bingung, terutama pada usia lanjut, depresi, berdebar, pusing, serta pingsan. Lalu kurang spesifik, yaitu ada edem perifer, ada krepitasi pulmonal, ada tambah peningkatan BB, ada penurunan BB pada gagal jantung lanjut, lalu ada murmur jantung, effusi pleura, takikardi, nadi tidak teratur, takipnu, hepatomegalia, asites, ekskrevitas dingin, oliguria, serta tekanan nadi sempit. Tutup, Li. Untuk diagnosis sendiri itu pertama ini dilakukan pemeriksaan laboratorium, dilakukan pemeriksaan EKG, fotopas, ekokardio, serta peptida natriuretik. Next dia. Untuk tata laksana sendiri itu yang pertama itu non farmakon, di mana itu manajemen gagal jantung berbasis tim multidisiplin. Lalu ada rehabilitas jantung, manajemen perawatan mandiri, kepatuhan pasien, pemantauan berat badan mandiri, asupan cairan, serta penurunan berat badan. Balik lagi ke tadi, dia kasus tadi. Boleh sedikit di zoom dia yang sebelah kanan itu. Oke, baik pada pasien dengan FEVKI kurang dari 40% diberikan obat atau dilakukan inisiasi terasi hingga dosis optimal toleransi, yang dimana diberikan pengawalan SRA yang sesuai seperti S1, ARNI, ARB, pendekat reseptor beta, antagonis aldosteron, pengawalan SGLT2, serta diuretrolub apabila didapatkan tanda dari kongestif. Lalu ditambahkan lagi obat atau beberapa alat tambahan selain yang sesuai dengan indikasi komorbiditas seperti irama sinus dan lanjut usia dan lanjut jantung lebih dari 70 per menit, ada vibrasi atrium, berganti koagulan, lalu ada defisiensi besi, diberikan ferric karboksimaltos, ada itu lagi iskemik, dilakukan revaskularisasi penyakit jantung katup, dilakukan perbaikan untuk bagian katup, ditemukan lever kompresi RS lebih daripada 150 milisecond, diberikan terapi dilakukan terapi rekonstruksi jantung, lalu apabila didapatkan terjadi penurunan henti jantung mendadak, diberikan defibrilator atau intrakardiak. Lalu rehabilitasi jantung, di mana ada penanganan tim multidisiplin untuk mengontrol faktor risiko dan komorbiditas, ada evaluasi klinis untuk melihat tanda dan gejala kongestif, dan dilakukan ekokardiografi dalam 6 bulan. Woi Kak, aku lagi nge-record ini loh Kak. Apakah ada perbaikan? Yang dimana kalau tidak ada perbaikan itu optimalisasi diuretik atau dia dosisnya, lalu dioptimalisasikan dosis obat gagal jantung, evaluasi dan kontrol faktor risiko serta komorbiditas, lalu ada gangguan. Lalu kalau terjadi perbaikan terapi dilanjutkan. Next dia. Baik, selanjutnya oleh teman saya bernama Nasya. Silakan Nasya. Baik, selanjutnya pada bab 3, identifikasi kasus. Ada status pasien dengan nama Jumiem, jenis kelamin perempuan, usia 71 tahun.
Dengan keluhan utama, pasien mengeluhkan sesak napas. Pada telaahnya, seorang pasien perempuan usia 71 tahun datang ke IGD RUSUD Dr. Andos Haja Amrit Tambunan dengan keluhan sesak napas sejak 1 minggu SMRS. Sesak napas makin berat sejak 2 hari ini. Sesak napas muncul terutama saat pasien jalan 10 meter atau aktivitas ringan dan sering mudah lelah. Tidur menggunakan 2-3 bantal, sering terbangun malam hari karena sesak, kaki terasa bengkak 1 hari ini, nyeri perut di bagian ulu hati hilang timbul sejak 1 minggu. Sebelumnya pasien terdapat riwayat sakit HT tetapi tidak terkontrol, BAB dan BNK-nya normal. Dengan riwayat penyakit terdahulu, penyakit keluarga, dan kebiasaan dari pengobatan tidak ada ditemukan keluhan. Next. Pada pemeriksaan fisik dengan sensorisme atau kompos mentis dengan tekanan darah 150/90 air raksa, kemudian heart rate-nya 90 kali per menit, dengan frekuensi pernapasan 24 kali per menit, temperatur suhunya 36,5 derajat dengan SpO2-nya 98%. Status gizinya berat badan 60 dengan TB-nya 155 cm. Kemudian tidak ada kelainan dalam pemeriksaan kepala, mata, dan leher. Pada bagian paru juga tidak ditemukan. Pada bagian jantung inspeksinya reguler, palpasi normal, perkusi normal, auskultasi pada S1 plus S2, pada SD tidak ditemukan kelainan. Kemudian pada bagian abdomen juga tidak ditemukan kelainan. Pada bagian ekstremitas juga kerangnya hangat dan CRT-nya kurang dari 2 detik. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan kreatininnya meningkat dan asam uratnya meningkat. Pada bagian trigliserida ditemukan meningkat, kolesterol totalnya meningkat, pada LDL kolesterol meningkat. Next. Pada pembacaan bagian fototoraks, fraksi PA supine, identitas pasien, kemudian tanggal pembuatan fotonya, serta parameter sinar X terlihat pada gambar. Kemudian foto dilakukan dalam proyeksi AP atau backside. Inspirasi kurang optimal, pada hemidiafragmanya tampak lebih tinggi dari normal. Tidak mencapai interkostal posterior pada 9 dan 10. Posisi sedikit rotasi, dengan vertebra torakal tidak sepenuhnya berada di tengah antara clavicula. Pada cakupan feeling baik tampak dari apeks paru hingga hemidiafragma kanan dan kiri. Vertebra terlihat hingga setinggi 3-4. Pada bagian bentuk jantung tampak membesar. Kemudian CTR atau cardiotoracic ratio lebih dari 50%. Pinggang jantung kiri sulit dinilai karena tertutup opasitas. Apeks tampak mengarah ke bawah, tidak terangkat. Corak bronkofaskular paru kanan meningkat. Sinus costophrenicus kanan tampak masih cukup tajam, sedangkan sinus costophrenicus kiri tumpul. Dengan kesimpulan kardiomegali dengan OED paru grade 2 dan dapat bersamaan dengan pneumonia. Next. Pada EKG, dilihat dengan irama sinus dengan heart rate 80 kali per menit. Kemudian tidak ada kelainan pada sumbu jantungnya normal, lambang P normal. Kemudian mendahului setiap kompleks QRS. Kemudian PR interval dalam batas normal, kompleks QRS-nya sempit, kurang dari 0,08 detik. Kemudian terlihat inversi gelombang T pada lead anterior, P1 dan P3, dengan kemungkinan menunjukkan adanya T-wave inversion anterior. Tidak tampak elevasi atau depresi segmen ST yang bermakna. Next. Dengan diagnosa kerja itu CHF, diberikan tata laksana injeksi furosemid, injeksi ranitidin, spironolactone,
Upario, clopidogrel, atorvastatin, bisoprolol, nitrocaf, dan amroxol dengan dosis yang sudah dipaparkan di PowerPoint. Next. Kemudian di follow up pada tanggal 12 November dengan keluhannya sesak napas tapi sudah berkurang, namun batunya masih ada dan kepalanya pusing dengan tekanan darah 100/60, heart rate-nya 64, dan diagnosa CHF dengan tata laksana yang diberikan sesuai yang sudah dibacakan tadi. Next. Kemudian tanggal 13 di follow up kembali, sesak nafasnya berkurang tapi batuknya masih ada. Kemudian tekanan darahnya 100/60 dengan heart rate 64 kali per menit. Kemudian pada tata laksana juga diberikan tata laksana yang sama. Next. Selanjutnya akan dibacakan pada Siti Sarah. Keempat itu analisis kasus. Next. Di mana analisis kasus itu datang dengan keluhan sesak napas sejak 1 minggu dengan memberat 2 hari ini. Aus mengeluhkan sulit tidur sehingga membutuhkan 2-3 bantal untuk meninggikan kepala tidur agar nyaman ketika berbaring. Aus merasa mudah lelah dan edem pada tungkai. Dengan RPT, hipertensi yang tidak terkontrol pada pasien merupakan salah satu faktor resiko utama terjadinya HFrEF, menyebabkan hipertrofi dan dilatasi vertikal kiri hingga akhirnya terjadi disfungsi sistolik. Secara objektif, PEMPES menunjukkan tekanan darah 150/90 mm Hg dengan frekuensi pernapasan 24 kali per menit yang mendukung adanya peningkatan beban vertikal kiri akibat hipertensi yang tidak terkontrol. Didapatkan terjadinya peningkatan kreatinin dengan 1,1 mm per desiliter menunjukkan penurunan fungsi ginjal sekunder akibat curah jantung yang rendah, suatu mekanisme yang banyak dijelaskan di patofisiologi gal jantung. Profil lipid yang tinggi memperkuat dugaan penyakit anterior koroner sebagai etiologi penyebab gagal jantung, sejalan dengan data teori yang menyebabkan CAD sebagai penyebab tersering disfungsi sistoli. EKG dan sinus ritme dan investi gelombang T pada lead anterior juga dapat mengarah pada iskemik miokard. Next. Hasil ekokardiografi menunjukkan HFrEF dengan EF kurang dari 40%, di mana teori pasien dengan EF kurang dari 40% dan disertai dengan tanda dan gejala kognitif masuk ke dalam kategori AFREF, di mana riwayat hipertensi kronik ditambahkan faktor risiko dislipidemia membuat kemungkinan kombinasi etiologi koroner arteri disease dan hipertensi heart disease sangat relevan pada kasus ini. Penata laksanaan yang diberikan sudah sesuai dengan pedoman terapi HREF. Pemberian uretik furosemid merupakan terapi lini pertama untuk mengatasi kognitif paru. Sesuai teori bahwa diuretik efektif menurun. Penurunan dosis furosemid selama follow up menunjukkan respon klinis yang baik terhadap terapi, ditandai dengan perbaikan sesak napas dan tidak adanya relapse pada auskultasi. Penggunaan clopidogrel juga sesuai untuk pasien dengan kemungkinan penyakit arteri koroner. Secara keseluruhan, penata laksanaan farmakologi telah sesuai teori tata laksanaan AREF yang menekan penggunaan kombinasi AAS inhibitor atau ARNI beta blocker, MRI, dan diuretik untuk kontrol kognisi. Next. Kami di Zoom, apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.